Dulu pernah sering saya ceritakan cerita yang juga sering kita dengar dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab, ya, seorang Badui yang baru masuk Islam. Dia masuk Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru masuk Islam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memaklumatkan untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga pasukan disiapkan dan mu'allaf ini tadi yang baru masuk Islam tadi langsung ikut serta berpartisipasi di dalam jihad tersebut. Satu peperangan dia ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usai peperangan, Rasulullah menguasai medan pada waktu itu dan berhasil melumpuhkan musuh, sehingga musuh kocar-kacir dan mereka ada yang tertawan, harta yang mereka miliki kemudian menjadi ghanimah, menjadi rampasan perang. Dikumpulkan harta rampasan perang tersebut. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan. Rasulullah kemudian bertanya, mana kemarin saudara kita yang mu'allaf itu yang baru masuk Islam? Oh, Rasulullah dia ada di belakang lagi bantu-bantu ngurus-ngurus usai peperangan ini, ada yang sakit, ada yang apa di belakang. Ya sudah, kata Rasulullah, bawa ini bagian dia nih. Ya. Rampasan perang ini dari peralatan perang, harta-harta yang ada milik orang kafir yang kalah tadi. Setelah dibagi-bagi, beliau kemudian katakan, ini sampaikan kepada dia, ini jatahnya dia. Maka sahabat yang mendapat amanah tadi sampaikan kepada sahabat yang baru masuk Islam tadi. Nah, dia lagi sibuk, dia khidmah, lagi banyak melayani, banyak membantu, bersih-bersih dan lain sebagainya. Maka dipanggil, wahai fulan, ya, engkau dicari oleh Rasulullah. Ada apa, katanya? Ini Rasulullah titip, ini rampasan perang, jatah kamu, ambil, katanya. Maka dia jawab, apa ini? Dia heran karena tidak ada di benak dia ikut perang untuk harta. Ya. Sudah, ini ambil saja, ini dari Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau enggak, kau langsung saja menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah. Sampai dia menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahadi, apa ini ya Rasulullah? Ya, saya dapat informasi dari sahabatmu bahwa ini diperuntukkan untukku. Maka kata Rasulullah, ambillah, itu jatahmu dari rampasan perang. Maka spontan sahabat ini yang baru masuk Islam ini, ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Aku masuk Islam, ya, beriman kepadamu dan berjuang bersamamu dengan satu tekad, ya Rasulullah, agar ada anak panah musuh yang melesat dari busurnya dan mengenai leherku, mengenai tenggorokanku. Doakan ya Rasulullah, itu yang kuinginkan. Baru masuk Islam, tapi tekadnya sudah sedemikian rupa. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, bersungguh-sungguhlah. Kalau engkau bersungguh-sungguh, Allah pun pasti akan bersungguh-sungguh kepadamu. Beranjak dia pergi dari Rasulullah SAW, dia jalani kehidupannya. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah memaklumatkan lagi jihad fisabilillah, dan sahabat ini pun ikut, yang baru masuk Islam tadi ikut di dalam peperangan tersebut. Di dalam peperangan ini ternyata beliau mendapatkan kemuliaan mati syahid di jalan Allah. Ketika usai peperangan, ya, Rasulullah perhatian, ya, kepada sahabat-sahabat beliau perhatian, ya, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam. Beliau jaga betul hati mereka. Ya. Usai peperangan Rasulullah bertanya, kemana si fulan yang kemarin baru masuk Islam dan beberapa waktu yang lalu juga menolak, ya, pemberian harta rampasan perang itu? Coba kalian cari, kata Rasulullah. Dicari. Di kalangan yang hidup nggak ada. Berarti dipastikan dia masuk tergolong orang-orang yang mati syahid. Ketemu ya Rasulullah, ini orangnya. Maka Rasulullah
bergegas untuk melihatnya. Dan ternyata apa yang terjadi, dilihat di lehernya memang ada anak panah, ya, menembus di tempat yang dia tunjuk saat dia mengatakannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, orang ini bersungguh-sungguh kepada Allah dan Allah tidak kecewakan dia. Allah pun bersungguh-sungguh kepadanya. Ya. Jadi orang kalau betul-betul datang kepada Allah totalitas, ya, maka tidak akan dikecewakan oleh Allah. Ya.